Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hesti Amelia dari program studi kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Nah, di video ini Hesti ingin berbagi pengetahuan kepada kalian tentang daya kelarutan lipid berdasarkan praktikum yang telah Hesti laksanakan. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu lipid itu apa? Nah, lipid itu senyawa organik, dia tidak larut di dalam pelarut polar seperti air, tapi dia itu bisa larut di pelarut nonpolar seperti diethyl ether, kloroform, dan benzena. Nah, lipid itu bersifat nonpolar, terdiri dari trigliserida, gabungan gliserol, dan 3 asam amino. Nah, trigliserida ini memiliki rantai karbon dari 16 sampai 20. Apa sih fungsi dari lipid? Pelindung membran sel dan juga menyumbang hormon dan vitamin. Lalu, lipid itu bisa diklasifikasikan menjadi 2. Ada lipid sederhana, lipid kompleks. Lipid kompleks itu terdiri dari ester, asam lemak, dan alkohol. Contohnya itu lemak, minyak, dan lilin. Nah, lipid kompleks itu mengandung gugus selain asam lemak dan alkohol. Contohnya itu ada fosfolipid. Prinsip dari percobaan ini tuh melihat daya kelarutan lipid berdasarkan prinsip like dissolve like. Nah, pelarut polar itu dapat melarutkan sampel yang bersifat polar. Lalu untuk pelarut nonpolar itu bisa melarutkan sampel yang bersifat nonpolar juga. Pelarut yang dipakai pada percobaan ini ada aqueous atau air, alkohol, aseton, diethyl ether, dan natrium karbonat Na2CO3. Nah, komponen dasar dari asam lemak itu ada asam lemak. Asam lemak terdiri dari rantai panjang karbon, dia tanpa cabang. Jumlahnya itu genap, C4, C16, dan C18. Asam lemak rantai pendek itu asam butirat, C-nya 4. Asam lemak rantai panjang itu asam oleat dan stearat, C-nya itu sekitar 14. Seperti yang kita ketahui, lemak itu dibagi menjadi 2, lemak nabati dan hewani. Lemak hewani itu bersifat lemak tak jenuh. Nah, tidak ada ikatan rangka pada rantai hidrokarbonnya. Lalu dia itu padat pada suhu ruang. Pada sampel yang dipakai itu mentega, berasal dari lemak hewan. Kemudian lemak nabati itu termasuk lemak tak jenuh, memiliki 1 atau lebih ikatan rangkap di rantai hidrokarbonnya, bersifat cair pada suhu ruang. Lemak tak jenuh tunggal atau 1 ikatan rangkap dalam sampel itu minyak zaitun. Lemak tak jenuh ganda 2 atau lebih ikatan rangkap itu minyak sayur. Lalu sampel ini dihomogenkan atau dilarutkan menggunakan pelarut. Yang pertama itu ada aqueous. Pada percobaan aqueous hanya asam butirat yang larut karena rantainya itu pendek dan bersifat cukup polar. Untuk minyak, mentega, asam oleat, stearat itu tidak larut di air karena dia bersifat nonpolar. Dia tidak dapat membentuk ikatan hidrogen dengan air. Yang kedua itu ada pelarut alkohol. Seperti yang kita ketahui, alkohol itu amfifatik, ada bagian polar, ada OH, nonpolar itu bagian karbonnya. Asam butirat, asam oleat larut karena ada gugus karboksil dapat berinteraksi dengan OH di alkohol. Minyak, mentega, asam stearat itu tidak larut karena sifat nonpolarnya lebih dominan dan dia tidak dapat berinteraksi dengan alkohol. Lalu ada aseton.
aseton ini pelarut polar. Sampel yang dilarutkannya itu asam butirat, oleat, stearat. Karena memiliki gugus karboksil yang bisa berinteraksi dengan aseton ini. Lalu ada minyak zaitun dan mentega. Dia tidak larut karena nonpolar. Dia tidak punya gugus karboksil. Lalu pelarut natrium karbonat Na2CO3 itu bersifat polar dan basa. Hanya asam butirat yang bisa terlarut dengan baik. Dia itu reaksi dengan natrium ini membentuk garam. Lalu ada asam stearat itu tidak larut. Kemudian minyak, mentega, zaitun, kemudian asam oleat itu tidak larut karena dia bersifat nonpolar. Kemudian pelarut yang terakhir itu diethyl ether. Diethyl ether ini bersifat nonpolar. Nah, dia itu bisa melarutkan senyawa yang bersifat nonpolar juga. Seperti prinsip kita di awal, sesuai dengan like dissolve like, senyawa polar bisa melarutkan sampel yang polar, dan senyawa nonpolar bisa melarutkan sampel nonpolar. Jadi semua sampel itu larut pada diethyl ether. Baik, mungkin sekian dari saya. Semoga dapat memberikan kebermanfaatan bagi kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.